Tentara Israel atau IDF bersiap untuk memulai operasi darat di Rafah. Rencana operasi Rafah ini telah disampaikan kepada pejabat Amerika serta lembaga lain. Hal itu dilakukan setelah evakuasi besar-besaran terhadap lebih dari 1 juta warga Palestina. Dikutip dari Jipos pada Selasa 23 April, jutaan warga Palestina diminta mengungsi dalam 4 hingga 5 minggu ke depan ke kompleks tenda yang telah didirikan oleh Organisasi Bantuan Internasional. Menurut rencana, operasi tersebut akan dilakukan secara bertahap berdasarkan pembagian wilayah kota Gaza menjadi wilayah-wilayah tertentu. Pada setiap tahap, IDF akan menginformasikan penduduk setempat sebelum mereka memasuki wilayah masing-masing sehingga penduduk setempat dapat melakukan evakuasi sebelum IDF bergerak maju. Sebagaimana diketahui, IDF telah mengumumkan pada hari Rabu bahwa mereka merekrut 2 brigade cadangan untuk melanjutkan misi pertahanan dan juga serangan di jalur Gaza di bawah Komando Divisi 99. IDF pun menyetujui rencana terbaru operasi Rafah ini pada awal pekan setelah 3 rencana sebelumnya diusulkan. Namun di sisi lain, pemerintah Amerika Serikat telah menolak tegas operasi di Rafah tanpa rencana yang kredibel untuk melindungi warga sipil. Sebagaimana diketahui, akibat agresi Israel di Gaza, jumlah kematian warga Palestina terus meningkat dan kini total menjadi 34.151 jiwa dan 77.000 lebih lainnya terluka sejak Sabtu 7 September 2023 hingga Rabu 24 April 2024. Ketegangan di Timur Tengah kian mencekam. Presiden Iran Ibrahim Raisi bersumpah akan menghancurkan Israel jika Tel Aviv kembali melancarkan serangan ke Teheran. Pernyataan ini disampaikan oleh Ibrahim Raisi dalam pernyataannya pada Selasa 23 April saat berkunjung ke Lahore, Pakistan. Dalam kesempatan itu, Raisi memperingatkan agar Israel tidak coba-coba menyerang Iran setelah sebelumnya Tel Aviv meluncurkan rudal pada Jumat 19 April dan mengakibatkan ledakan di dekat pangkalan Angkatan Udara di Isfahan. Ia bahkan memastikan apabila Israel kembali menyerang Iran, maka keadaan akan berubah total. Tidak hanya mengancam Israel, Raisi juga menegaskan Iran akan tetap mendukung perlawanan di Palestina. Sebagaimana diketahui, Israel telah menyerang konsulat Iran di Damaskus, Suriah dan menewaskan 16 orang termasuk 2 jenderal Iran. Setelahnya, Iran melancarkan serangan balasan terhadap Israel yang diberi nama Operasi Janji Setia pada Sabtu 14 April dan Minggu. Iran yang meluncurkan ratusan rudal dan drone hanya menargetkan pangkalan militer Israel. Kemudian, pada Jumat 19 April waktu setempat, ledakan terdengar di dekat pangkalan Angkatan Udara di Isfahan, Iran. Meski Israel bungkam hingga saat ini, pejabat Amerika Serikat membenarkan bahwa ledakan itu terjadi akibat serangan Tel Aviv. Kondisi tentara Israel dilaporkan kian memprihatinkan. Jumlah pasien gangguan mental di Israel naik hingga 400%. Kenaikan jumlah pasien gangguan mental itu terjadi setelah serangan Iran pada Minggu 14 April 2024. Media Israel melaporkan jumlah warga yang meminta bantuan psikologis dan mental telah melonjak 4 kali lipat. Kondisi mental warga Israel juga diperparah oleh meningkatnya PTSD atau gangguan stres pasca trauma yang terjadi sebelum serangan Iran. Yediot Ahranot sebelumnya juga sudah melaporkan adanya keprihatinan mengenai tumbangnya sistem kesehatan mental Israel selepas operasi banjir Al-Aqsa yang dilakukan oleh Hamas. Dalam waktu yang sama meningkat juga permintaan akan bantuan psikiater di Israel. Israel dilaporkan kekurangan dokter dan psikiater dalam bidang kesehatan mental.
Sebelumnya, The Times of Israel juga sudah memberitakan pernyataan dari Kementerian Kesehatan Israel, dan isi pernyataan itu adalah permintaan untuk merekrut ahli neurologi untuk mengatasi penyakit mental yang membuat warga Israel menderita setelah serangan Hamas. Media lainnya, The Jerusalem Post juga turut memberitakan tentang tidak memadainya sistem kesehatan mental di Israel selama bertahun-tahun. Salah satu buktinya adalah adanya antrian panjang pasien yang ingin mengatasi masalah mental. Antrian itu terutama terjadi di area terpencil, para pasien tidak bisa mendapat bantuan kesehatan yang memadai. Sejak perang di Gaza meletus, sistem kesehatan masyarakat Israel pun mulai kewalahan karena dibanjiri oleh panggilan darurat. Dinas Kesehatan Klalit melaporkan ada kenaikan penggunaan obat-obatan psikiatri sebanyak 25%. Kemudian ada juga kenaikan kasus terkait kecemasan sebanyak 52% dan juga diagnosis pasca trauma sebanyak 45%. Lebih lanjut, CEO Klalit, Eli Cohen, menyebut bahwa pihaknya kini melayani lebih dari 50% penduduk Israel. Sebagian besar dari pengungsi Israel sudah menjadi pasien Klalit. Survei yang dilakukan oleh Gallup beberapa bulan lalu juga menunjukkan bahwa kesehatan mental warga Israel bahkan lebih buruk daripada sebelumnya. Demikian breaking news malam ini. Saya Nurul Sari dan tim yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.